kuburan Nabi dekat masjid. Kan di areal masjid Nabi itu di Kubah Hijau itu kan apa itu? Kuburan Rasulullah di dalam. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, 3 di situ. Ada hadis sahih yang mengatakan tidak boleh kuburan di dekat masjid, harus disingkirkan. Sahih. Walaupun hadis sahih itu harus dibuang kalau dia bertentangan dengan akal dan tidak hormat, tidak setuju, tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis sahih itu sebetulnya pemahamannya yang disalahkan orang. Yang tidak boleh ada kuburan dalam masjid itu, ada kuburan dulu jauh di sana, lalu kita jadikan itu sebagai masjid. Nah, itu tidak boleh. Janganlah kamu jadikan kuburan sebagai masjid. Kalau di Madinah tidak masjid dulu, masjid sudah ada di sebelah sini. Sedangkan kuburan Rasulullah itu bukan masjid. Kuburan Rasulullah itu adalah kamarnya Siti Aisyah. Karena masjidnya dulu kecil. Ketika dibesarkan, maka masuklah dalam lingkungan masjid itu makam Rasulullah. Jadi bukan ada makam dulu baru dijadikan masjid, enggak, masjid dulu. Makam itu belakangan. Nah, di situ. Jadi yang dimaksud dengan hadis sahih sekalipun hadis dibuang, paling tidak dibuang itu pemahamannya. Itu sampai ke India. Ulama Arab Saudi ramai-ramai ke India karena India ada perguruan tinggi khusus ilmu hadis. Arab Saudi waktu itu belum punya. Maka ramai-ramailah ulama Arab Saudi menghadap ke India. Wahai rektor perguruan tertinggi ilmu hadis sampai sekarang di India, hadis ini sahih apa tidak? Sahih. Nah, kalau sahih, izinkan kami memindahkan kuburan Rasulullah itu dari Masjid Madinah, karena haram hukumnya katanya kalau kuburan dijadikan masjid. Nah, menangis ulama-ulama India itu, nangis seluruhnya. Kenapa nggak dijawab, kata ulama dari Arab Saudi? Ini kan ilmu hadis tertinggi di dunia, pertama itu di India. Nangis ulama India. Hadis ini, lalu jawablah, kata rombongan dari Arab itu, dijawablah oleh rektornya. Sebetulnya hadis ini sahih, cuma pemahaman kalian itu yang salah. Yang nggak boleh itu kuburannya ada dulu lalu dibuat masjid ke situ. Kalau Rasulullah tidak, masjid itu dulu, sedangkan kuburan itu belakangan setelah beliau wafat. Di situ salahnya, bukan nggak sahih. Nah, kalau gitu bagaimana? Nggak jadi dipindahkan kuburan Rasulullah. Kalau enggak lah dipindahkan itu. Cuma ada orang Yahudi yang menyamar sebagai orang Arab. Dia Yahudi Inggris, namanya Mr. Hamper. Bisa buka di YouTube nanti. Who is Mr. Hamper? Siapakah itu Mr. Hamper? Mr. Hamper ini ahli dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, memang dia keturunan Yahudi, ahli dalam bahasa Arab, dan selalu menjadi imam. Nah, tujuannya pendekatan kepada umat Islam, bagaimana kuburan Rasulullah itu dipindahkan, dan ujung-ujungnya nanti jenazahnya akan dibawa ke Israel. Jadi pura-pura ada di bawah, pindah dari Kubah Hijau itu akan dipindahkan ke kuburan Baki. Dari kuburan Baki itu, tempat kuburan banyak-banyak itu, itu nanti akan dicuri, sedang menunggu di situ orang Israel. Kenapa? Karena Israel tidak bisa memanggil wisatawan banyak-banyak ke Israel kecuali ada kuburan Nabi, apalagi kuburan Nabi Muhammad SAW di situ. Maka orang akan wisata religi, wisata religi yang bersifat keagamaan itu ke Israel, supaya Israel dapat uang cuma-cuma tanpa biaya. Tanpa biaya apa-apa, orang datang saja. Inilah yang diirikan oleh orang Yahudi kepada umat Islam, terutama Mekah. Dia ingin Mekahnya itu ada di Israel. Jadi tanpa ada minyak pun, tanpa ada gas pun, tetap uang mengalir terus-menerus. Dari seorang jemaah haji itu Arab Saudi mendapatkan lebih dari 3 juta rupiah. Nah, dari satu orang itu bersih.
Belum lagi nanti berbelanja lagi di sana segala macam. Iri, kok Yahudi tidak bisa berbuat seperti itu? Kok Islam bisa? Tak terbayangkan, tak bisa direkayasa oleh Yahudi, karena itu rekayasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan Allah, bukan keinginan orang Arab. Orang Arab sendiri pun tidak tahu kenapa sampai berjuta-juta orang dalam setahun ke sana. Yang haji itu saja sudah 6 juta orang ke sana. Maka orang Arab saja stop dulu ke sana. Tamu diterima. Nah, kenapa? Karena hanya sekali seumur hidup perginya naik haji. Nah, ini nggak habis pikir orang Yahudi.